Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam hal apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam.
Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan, ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, jangan dimakan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpecik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus.
Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu, tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakannya daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang digunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakannya itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Tuhan berfirman kepada Musa demikian,
Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah. Tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai gantinya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai.